Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi pada video pembelajaran kita kali ini. Kali ini Ibu akan memberikan video penjelasan mengenai pembuktian secara induksi matematika. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai pembuktian secara langsung dan pembuktian secara tidak langsung. Pembuktian secara tidak langsung itu kan ada dua, ada kontraposisi dan ada kontradiksi. Nah, Ibu sudah jelaskan kontraposisi itu yang bagaimana, kontradiksi itu yang bagaimana. Nah, adapun pembedaan soal nantinya, apakah kita harus membuktikan secara langsung atau secara tidak langsung, kalian harus bisa mengingat kembali bahwa bentuk-bentuk soal yang bagaimana yang harus dibuktikan secara langsung dan bentuk soal yang bagaimana yang harus dibuktikan secara tidak langsung. Nah, untuk soal yang bisa dibuktikan secara langsung, kalian juga bisa buktikan secara induksi matematika. Nah, bagaimana pembuktian secara induksi matematika? Ibu akan pilihkan di sini contoh soal yang paling mudah, yaitu soal nomor 4. Jadi di situ soalnya adalah buktikan dengan induksi matematika bahwa untuk semua bilangan asli n berlaku 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan sampai tambah n itu sama dengan 1/2 kali n dalam kurung n tambah 1. Jadi Ibu pesankan nanti kalau dapat soal seperti ini, buktikan saja secara induksi matematika, tidak usah dibuktikan secara langsung, kecuali nanti soalnya seperti ini, jika buktikan bahwa jika n adalah bilangan ganjil, maka n pangkat 2 adalah bilangan ganjil pula. Nah, itu kalian bisa buktikan secara langsung. Nah, kita mulai ya. Jadi pembuktian secara induksi matematika itu sebenarnya ada 2 langkah seperti yang dijelaskan pada soal 1 sampai 3, yaitu langkah yang pertama yaitu langkah awal. Kemudian yang kedua itu adalah langkah induksi. Nah, bagaimana ya langkah awal dengan langkah induksi ini? Ibu jelaskan melalui whiteboardnya ya. Jadi di sini. Jadi Ibu tuliskan kembali soalnya tadi kan soalnya buktikan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah n itu adalah sama dengan 1/2 kali n dalam kurung n tambah 1. Jika terdapat soal seperti ini, kalian harus tuliskan dulu pemisalan. Kita misalkan bahwa Pn itu sama dengan 1 tambah 2 tambah 3. Nah, itu sama dengan 1/2 kali n dalam kurung n tambah 1. Sudah itu kita ke yang pertama, yaitu langkah awal. Jika apa itu langkah awal? Langkah awal di sini kita misalkan bahwa P1 itu benar, artinya kita harus ganti n-nya dengan 1. Jadi kita ambil 1 sama dengan 1 itu dari sini ya. 1/2 kali 1 tambah 1 sama dengan. Apakah diperoleh bahwa ini hasilnya 1? Nah, kita uji ya. Jadi kita kerjakan dulu yang dalam kurung. 1 tambah 1 itu kan 2. Kemudian yang tadi di sini 1/2 kali 1 kan 1/2. Kemudian kita kalikan masuk ke sini. 1/2 kali 2 ternyata dapat 1. Jadi 1 sama dengan 1, itulah disebutkan bahwa P1 benar. Jika P1 benar, maka kita ke langkah yang kedua, yaitu langkah induksi. Langkah induksi itu sebenarnya kita harus membuktikan bahwa n sama dengan 1 juga n sama dengan k itu benar. Jadi seluruh n-nya kita ganti dengan k. Jadi seperti ini ya. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 seterusnya tambah k itu sama dengan 1/2 kali k dalam kurung k tambah 1. Selesai. Kemudian kita ke langkah selanjutnya. Artinya kita ke langkah induksi, masih dalam langkah induksi, ke tahap selanjutnya yaitu kita tambahkan semua. Jadi di situ kita tulis saja tambahkan kedua ruas dengan n tambah 1. Atau bisa juga k tambah 1, tapi di sini kita langsung saja
Jadi kita tambahkan kedua ruas dengan N tambah 1. Kenapa N tambah 1? Karena diperoleh tadi di soalnya seperti ini kan, 2 sampai N. Nah, di sini kita berdasar di sini. Kita tambahkan N-nya dengan N tambah 1. Seandainya di sini bagaimana Bu? Misalkan di sini dia 2N. Misalkan di sini dia 2N. Jadi kita nanti tambahkan kedua ruas dengan 2N tambah 1 ya, seperti itu. Jadi balik lagi. Jadi tambahkan dengan N tambah 1 ya. Jadi soalnya tadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah N. Nah, kita tambahkan dengan N tambah 1. Ruas kiri sama dengan ruas kanan tadi 1/2. Ruas kanan tadi 1/2 N dalam kurung N tambah 1. Nah, kita tambahkan juga dengan N tambah 1. Ya, jadi kedua ruas ditambahkan dengan N tambah 1. Kemudian bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kita proses yang ruas kanan. Ruas kanan. Jadi ruas kanan, Ibu tuliskan ruas kanannya saja ya. Jadi sama dengan 1/2 N tambah 1 kali N tambah N tambah 1. Nah, sama dengan kita lihat di sini ada tanda tambah ya. Kalau ada tanda tambah, kita ada angka yang sama N tambah 1, N tambah 1. Kita kasih keluar N tambah 1. Kita faktorkan. Ibu kasihlah contoh di sini ya. Misalkan ada 2A, bukan 2. Jangan 2 ya. Yang seperti inilah. Misalkan ada 1/2 AB ditambah B. Nah, ini ada B di sini, ada B di sini, kita keluarkan B. Nah, tersisa 1/2A tambah 1. Kalau dikali masuk ini hasilnya akan sama dengan ini. Ya, begitu juga dengan yang ini ya. Jadi kita kasih keluar N tambah 1, kita kasih keluar N tambah 1, tersisa di sini 1/2N. Di sini tersisa 1. Jadi kalau kita kali masuk ke sini akan menghasilkan ini kembali. Ini kembali. Ya. Nah, jadi Ibu ulangi. 1/2 N dalam kurung N tambah 1 tambah N tambah 1. Kita kasih keluar N tambah 1. Tersisa 1/2 N ditambah 1. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Jadi ingat, kita harus membuktikan bahwa P dalam kurung N tambah 1 itu benar. Artinya jika kita ke soal awal tadi yaitu 1/2 N tambah 1. Nah, kita harus usahakan nanti dia bentuknya seperti ini, tapi kita ganti N-nya dengan N tambah 1. Jadi harus ada nanti angka 1/2, ada di sini N tambah 1, di sini nanti N tambah 1 juga. Jadi diperoleh nanti 1/2 N tambah 1 dalam kurung N tambah 1 tambah 1. Ya, jadi kita harus usahakan seperti itu nantinya ya. Jadi mau tidak mau kita kelola ini. Kita ubah ini menjadi 1/2 dalam kurung